Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyad Abdillah, 17 TMIA 252. Kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai pengecoran logam, yang dimana ini adalah salah satu tugas untuk mengganti nilai komprehensif, dan ini adalah salah satu persyaratan di mana saya memilih dari 5 semester yang telah saya jalani, saya memilih materi tentang pengecoran logam karena menurut saya materi tentang pengecoran logam ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama khususnya di bidang perindustrian pengecoran. Di sini mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang saya jelaskan tentang pengecoran logam. Yang pertama yaitu pandangan umum teknik pengecoran. A. Subkompetensi. Penerapan teknik pengecoran di dunia teknik dapat dijelaskan dengan benar. B. Tujuan kegiatan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, baik mahasiswa mudah-mudahan mampu menjelaskan penerapan teknik pengecoran di dunia teknik. Baik, kita melangkah ke sejarah dari pengecoran. Peleburan tembaga nampaknya telah berkembang secara terpisah dalam beberapa bagian dunia. Di samping perkembangan di Anatolia pada tahun 5000 sebelum Masehi, ia dikembangkan di Cina sebelum tahun 2800 sebelum Masehi, Amerika Tengah sekitar 600 tahun Masehi, dan Afrika Barat sekitar 900 pada tahun Masehi. Terdapat artifak-artifak tembaga dan gangsa daripada kota-kota Sumeria yang bertarik 3000 tahun sebelum Masehi, manakala artifak-artifak Mesir dalam bentuk tembaga dan tembaga yang dialloykan bersama timah juga mempunyai usia yang sama. Dalam satu piramid, satu sistem pempaipan tembaga ditemui berusia 5000 tahun. Orang-orang Mesir mendapati bahwa dengan mencampurkan sejumlah kecil timah akan membuat logam tembaga lebih mudah untuk dituang. Oleh karena itu, paduan gangsa ditemui di Mesir bersamaan dengan penemuan tembaga. Penggunaan tembaga dalam zaman Cina kuno ditemukan pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada tahun 1200 sebelum Masehi, gangsa-gangsa yang baik mulutnya telah dihasilkan di Cina. Di Eropa, Otzi, si orang Ais, mayat lelaki yang diawetkan dengan baik pada tahun 3200 sebelum Masehi. Ditemukan kapak-kapak berbucu tembaga dengan kemurnian 99,7%. Kandungan tinggi arsenik pada rambutnya menandakan bahwa dia terlibat dalam peleburan tembaga. Loyang, sejenis paduan seng dan tembaga, diketahui oleh orang Yunani, tetapi penggunaan secara luas oleh orang Roma. Berbagai proses pengecoran telah dikembangkan dari waktu ke waktu, masing-masing dengan karakteristik dan aplikasi sendiri untuk memenuhi persyaratan layanan dan teknik khusus. Sebagian besar suku cadang dan komponen dibuat oleh cetakan, seperti blok mesin, crankshaft, komponen otomotif, dan kereta api listrik. Pertanian dan peralatan kereta api
pipa dan perlengkapan pipa, peralatan listrik, laras senjata, panci penggorengan, peralatan kantor, dan komponen-komponen yang sangat besar untuk turbin hidrolik. Kecenderungan pada dua hal yang telah membawa dampak besar pada industri pengecoran. Yang pertama adalah mekanisasi dan otomatisasi proses pengecoran, yang telah menyebabkan perubahan signifikan dalam penggunaan peralatan dan tenaga kerja. Penemuan mesin dan proses kontrol otomatis sistem telah menggantikan metode tradisional cetakan. Kecenderungan besar kedua telah meningkatnya permintaan untuk cetakan berkualitas tinggi dengan toleransi dimensi dekat. Kita melangkah ke pembuatan coran. Pengecoran atau biasa disebut casting adalah suatu proses penuangan materi cair seperti logam atau plastik yang dimasukkan ke dalam cetakan. Kemudian dibiarkan membeku di dalam cetakan tersebut dan kemudian dikeluarkan atau dipecah-pecah untuk dijadikan komponen mesin. Pengecoran digunakan untuk membuat bagian mesin dengan bentuk yang kompleks. Pengecoran digunakan untuk membentuk logam dalam kondisi panas sesuai dengan bentuk cetakan yang telah dibuat. Pengecoran dapat berupa material logam cair atau plastik yang bisa meleleh dalam kurung termoplastik. Juga material yang terlarut air misalnya beton atau gips, dan materi lain yang dapat menjadi cair atau pasta ketika dalam kondisi basah seperti tanah liat dan lain-lain, yang jika dalam kondisi kering akan berubah menjadi keras dalam cetakan dan terbakar dalam perapian. Proses pengecoran dibagi menjadi dua, yaitu expandable atau dapat diperluas dan non-expandable yang tidak dapat diperluas, mold casting. Pengecoran biasanya diawali dengan pembuatan cetakan dengan bahan pasir. Cetakan pasir bisa dibuat secara manual maupun dengan mesin. Pembuatan cetakan secara manual dilakukan bila jumlah komponen yang akan dibuat jumlahnya terbatas dan banyak variasinya. Pembuatan cetakan tangan dengan dimensi yang besar dapat menggunakan campuran tanah liat sebagai pengikat. Dewasa ini, cetakan banyak dibuat secara mekanik dengan mesin agar lebih presisi, serta dapat diproduk dalam jumlah banyak dengan kualitas yang sama baiknya. Klasifikasi yang berkaitan dengan bahan pembentuk, proses pembentukan, dan metode pembentukan dengan logam cair dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Expandable mold, yang mana tipe ini terbuat dari pasir, gips, keramik, dan bahan semacam itu, dan umumnya dicampur dengan berbagai bahan pengikat dalam kurung bonding agents untuk peningkatan peralatan. Sebuah cetakan pasir khas terdiri dari 90% pasir, 7% tanah liat, dan 3% air. Materi-materi ini bersifat patah dalam kurung bahwa bahan ini memiliki kemampuan untuk bertahan pada temperatur tinggi logam cair. Setelah cetakan yang telah berbentuk padat, hasil cetakan dipisahkan dari cetakannya. Yang kedua, permanent mold, yang mana terbuat dari logam yang tahan pada temperatur tinggi. Seperti namanya, cetakan ini digunakan berulang-ulang dan dirancang sedemikian rupa sehingga hasil cetakan dapat dihilangkan dengan mudah dan cetakan dapat digunakan untuk cetakan berikutnya. Cetakan logam dapat digunakan kembali karena bersifat konduktor dan lebih baik daripada cetakan bukan logam yang terbuang setelah digunakan, sehingga cetakan padat terkena tingkat yang lebih tinggi dari pendinginan.
yang mempengaruhi struktur mikro dan ukuran butir dalam pengecoran. Yang ketiga, composite mold, yang mana terbuat dari dua atau lebih material yang berbeda seperti pasir, grafit, dan logam. Dengan menggabungkan keunggulan masing-masing bahan, pembentuk ini memiliki sifat tetap dan sebagian dibuang dan digunakan di berbagai proses cetakan untuk meningkatkan kekuatan pembentuk, mengendalikan laju pendinginan, dan mengoptimalkan ekonomi keseluruhan proses pengecoran. Kita melangkah untuk bahan-bahan coran. Pada dasarnya, semua logam yang mampu dicairkan dapat dibentuk dengan proses pengecoran. Bahan-bahan ini umumnya memiliki titik leleh yang rendah sampai menengah. Untuk bahan yang titik cairnya tinggi, jarang dilakukan dengan proses pengecoran. Pada praktiknya, bahan-bahan logam yang umum dilakukan pembentukan dengan proses pengecoran adalah bahan besi, aluminium, tembaga, magnesium, dan timah. Kita melangkah ke bahan yang pertama, yaitu besi. Besi cor dalam kurung cast iron dapat didefinisikan sebagai paduan besi yang memiliki kadar karbon lebih dari 1,7%. Umumnya kadar karbon ini berada pada kisaran antara 2,4% hingga 4%. Merupakan bahan yang relatif mahal, di mana bahan ini diproduksi dari besi kasar atau besi baja rosok. Produk besi cor memiliki fungsi mekanis sangat penting dan diproduksi dalam jumlah besar. Prosesnya sering dilakukan dengan cara menambahkan unsur grafit ke dalam ladle sebagai pengendali. Paduan besi cor, alloy iron casting, bahannya telah dilakukan penghalusan atau refine, dan pemaduan besi kasar pig iron. Produk-produk seperti crankshaft, connecting rod, dan elemen dari bagian-bagian mesin sebelumnya dibuat dari baja tempah atau steel forging. Sekarang lebih banyak menggunakan high duty alloy iron casting. Benda-benda cor dapat membentuk bagian bentuk yang rumit dibandingkan dengan bentuk-bentuk benda hasil tempah atau rogue. Kendati diperlukan proses machining, akan tetapi dapat diminimalisir dengan memberikan kelebihan ukuran sekecil mungkin dari bentuk yang dikehendaki atau smaller allowance. Oleh karena itu, produk penuangan relatif ukurannya dilebihkan sedikit. Kita melangkah ke bahan yang kedua, yaitu aluminium. Aluminium casting merupakan suatu cara metode pembuatan paduan logam aluminium dengan menggunakan cetakan die casting atau sand casting, dengan cara melebur paduan logam yang kemudian dituang dalam suatu cetakan sehingga mengalami pendinginan solidification di dalam cetakan. Aluminium dipilih sebagai bahan dasar casting karena memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, merupakan unsur dengan massa jenis yang rendah sebanyak 2,7 gram cm pangkat 3, sehingga dapat menghasilkan paduan yang ringan. Yang kedua, temperatur leburnya rendah, 660,32 derajat Celcius, sehingga dapat meminimalkan energi pemanasan. Yang ketiga, flowability-nya baik, kemampuan mengisi rongga-rongga cetakannya baik. Untuk menghasilkan yang memiliki mechanical properties yang baik, toughness, tensile strength, ductility, wear resistance, dan lain-lain, maka diperlukan adanya unsur paduan lain pada logam aluminium. Logam-logam yang ditambahkan yaitu silikon. Silikon memiliki sifat mampu alir yang baik atau fluidity
sehingga akan memudahkan logam cair untuk mengisi rongga-rongga cetakan. Selain itu, silikon juga tahan terhadap hot tear atau perpatahan pada metal casting pada saat solidification karena adanya kontraksi yang merintangi. Sifat ice dapat menghasilkan sifat-sifat yang baik, yaitu good gas stability, good corrosion resistance, good machinability, and good weldability. Bahan yang ketiga adalah tembaga. Tembaga digunakan secara luas sebagai salah satu bahan teknik baik dalam keadaan murni maupun paduan. Tembaga memiliki kekuatan tarik hingga 150 Newton per milimeter pangkat 2 dalam bentuk tembaga tuangan dan dapat ditingkatkan hingga 390 Newton per milimeter pangkat 2 melalui proses pengerjaan dingin dan untuk jenis tuangan angka kekerasannya hanya mencapai 45 Hb. Namun dapat ditingkatkan menjadi 90 Hb melalui pengerjaan dingin, di mana dengan proses pengerjaan dingin ini akan mereduksi keuletan. Walaupun demikian, keuletannya dapat ditingkatkan melalui proses annealing, dapat menurunkan angka kekerasan serta tegangannya atau yang disebut dengan proses temperatur, di mana dapat dicapai melalui pengendalian jarak pengerjaan setelah annealing. Tembaga memiliki sifat thermal dan electrical konduktivitas nomor 2 setelah silver. Tembaga yang digunakan sebagai penghantar listrik banyak digunakan dalam keadaan tingkat kemurnian yang tinggi hingga 99,9%. Sifat lain dari tembaga ialah sifat ketahanannya terhadap korosi atmosferik serta berbagai serangan media korosi lainnya. Tembaga sangat mudah disambung melalui proses penyolderan, brazing serta pengelasan. Tembaga termasuk dalam golongan logam berat, di mana memiliki berat jenis 8,9 kg meter pangkat 3 dengan titik cair mencapai 1083 derajat Celcius. Kembali kita melangkah ke penggunaan coran. Proses pengecoran banyak digunakan karena memiliki keunggulan, diantaranya dapat membuat produk yang kecil hingga yang paling besar. Penggunaan bahan lebih hemat. Produk hasil coran dapat digunakan tanpa harus dikerjakan lebih lanjut atau dilakukan sedikit proses permesinan. Selain itu, dengan proses pengecoran dapat membuat produk-produk sederhana sampai yang paling rumit. Contoh-contoh yang dibuat untuk dari proses pengecoran itu seperti blok mesin, komponen-komponen mesin, peralatan tangan, dan impeller pompa. Penggunaan coran pada kehidupan sehari-hari sangat luas. Produk-produk yang dibuat melalui proses pengecoran dapat dijumpai dimulai dari peralatan rumah tangga, industri komponen permesinan, industri mesin-mesin perkakas, alat-alat berat, industri otomotif, dan peralatan transportasi. Rangka-rangka mesin banyak digunakan dari coran besi tuang kelabu, karena bahan ini memiliki sifat endukuk yang kuat, mampu menahan getaran dan mampu melumas sendiri. Pada industri otomotif, benda coran banyak digunakan untuk membuat blok-blok mesin, tromol rem, dan komponen-komponen lainnya. Baik, kita masuk ke kesimpulan dari materi atau rangkuman dari materi yang saya bawakan. Peleburan tembaga nampaknya telah berkembang secara terpisah dalam beberapa bahagian dunia. Di samping perkembangan Anatolia pada tahun 5000 sebelum Masehi, dia dikembangkan di Cina sebelum 2800 sebelum Masehi, Amerika Tengah sekitar tahun 600 Masehi, dan Afrika Barat sekitar 900 Masehi.
Berbagai proses pengecoran telah dikembangkan dari waktu ke waktu, masing-masing dengan karakteristik dan aplikasi sendiri untuk memenuhi persyaratan layanan. Dan teknik khusus sebagian besar suku cadang dan komponen dibuat oleh cetakan seperti blok mesin, crankshaft, komponen otomotif dan kereta api listrik. Pertanian dan peralatan kereta api, pipa dan perlengkapan pipa, peralatan listrik, laras senjata, panci penggorengan, peralatan kantor dan komponen-komponen yang sangat besar untuk turbin hidrolik. Pengecoran casting atau casting adalah suatu proses penuangan materi cair seperti logam atau plastik yang dimasukkan ke dalam cetakan. Kemudian dibiarkan membeku di dalam cetakan tersebut dan kemudian dikeluarkan atau dipecah-pecah untuk dijadikan komponen-komponen mesin. Pengecoran digunakan untuk membuat bagian mesin dengan bentuk yang kompleks. Pada dasarnya, semua logam yang mampu dicairkan dapat dibentuk dengan proses pengecoran. Bahan-bahan ini umumnya memiliki titik leleh yang rendah sampai menengah. Untuk bahan yang titik cairnya tinggi jarang dilakukan dengan proses pengecoran. Pada praktiknya, bahan-bahan logam yang umumnya dilakukan pembentukan dengan proses pengecoran adalah bahan besi, aluminium, tembaga, magnesium, timah. Penggunaan coran pada kehidupan sehari-hari sangat luas. Produk-produk yang dibuat melalui proses pengecoran dapat dijumpai melalui dari peralatan rumah tangga, industri komponen permesinan, industri mesin-mesin perkakas, alat-alat berat, industri otomotif dan peralatan transportasi. Jadi itulah materi yang saya sampaikan tentang pandangan umum teknik pengecoran logam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.